Saya Devi Rahmawati, guru SD Negeri Babalan Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Dalam Merdeka Belajar ini, saya kemas menjadi 5 topik. Mari kita pelajari bersama. Topik yang pertama yaitu menggali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian, kita juga harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan diri dari peserta didik tersebut. Ketiga, seorang pendidik harus terus mau belajar baik secara mandiri. Kita sebagai pendidik harus mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada peserta didik. Yang terakhir, pendidik harus bersikap adaptif terhadap perubahan peserta didiknya. Topik yang kedua mengenai mendidik dan mengajar. Bagaimana sih konsep mendidik dan mengajar itu? Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu manfaat bagi hidup peserta didik, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin dari peserta didik tersebut. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga peserta didik tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, harus kita ketahui bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Topik yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bagaimana sih agar seorang pendidik dapat mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh? Setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai pendidik harus memahami kodrat peserta didik tersebut. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kodrat keadaan. Pendidikan bergerak secara dinamis dan perubahan tidak bisa kita hindari. Cara mendidik pun harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan cara mengajar. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas Trikon, yaitu continue, di mana pembelajaran itu harus berkelanjutan. Kedua, konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Topik yang keempat terkait mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Perlu kita ketahui bahwa budi pekerti itu merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Topik yang kelima berkaitan dengan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana caranya agar pendidikan yang kita berikan itu dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan untuk peserta didik? Yang harus kita lakukan adalah kita sebagai guru harus mampu membimbing peserta didik kita untuk mencapai pemahaman yang bermakna, selain mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena pemahaman bermakna inilah yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Sebagai pendidik pun kita harus mengetahui fungsi dari pendidikan, yaitu mengantarkan peserta didik untuk siap hidup dan mampu mengisi zamannya.